isi massa atau bahkan penambahan tinggi. Nah, penambahan volume isi massa tertinggi dari siapa? Dari suatu makhluk hidup. Nah, ciri-ciri pertumbuhan itu apa? Ciri yang pertama itu adalah dia bersifat irreversible. Irreversible itu adalah suatu sifat di mana dia tidak bisa kembali lagi ke bentuk semula. Contohnya, ketika kalian masih kecil, masih dalam umur 5 sampai 6 tahun, itu kan tidak terlalu tinggi, maksudnya tingginya tidak sebesar sekarang dan berat badannya juga tidak sebesar sekarang. Nah, ketika kalian sudah mencapai usia saat ini, usia 17 sampai 19, nah, kalian tidak bisa kembali lagi ke usia yang 5 sampai 6 tahun tadi. Karena apa? Karena sel tubuh atau sel manusia itu hidupnya tidak bisa dibawa lagi kembali, alias tidak bisa mengalami penyusutan. Nah, jadi ciri pertumbuhan yang pertama itu bersifat irreversible. Irreversible itu apa mas maksudnya? Irreversible itu dia tidak dapat kembali. Tidak dapat kembali. Jadi ketika kalian sudah dari kecil, kemudian menjadi remaja dewasa, terus menjadi lansia, ya kalian akan terus seperti itu, tidak bisa dari remaja kembali lagi menuju balita, nggak bisa, gitu ya. Ini yang kedua, pertumbuhan itu bisa diukur, alias bersifat kuantitatif. Bersifat kuantitatif. Kuantitatif berarti dapat diukur. Contohnya, setiap beberapa tahun pastinya kalian akan menimbang. Ya pastinya dalam 1 tahun kalian pasti pernah menimbang berat badan. Nah, dulu ketika masih kecil, masih balita, ibu kalian pasti akan sering mengajak kalian untuk posyandu. Nah, ketika posyandu itu kalian pasti akan sering diajak atau ditimbang berat badannya. Nah, proses penimbangan berat badan ini untuk mengetahui seberapa besar pertumbuhan yang sudah kalian alami, gitu ya. Nah, berat badan inilah yang bisa diukur. Selain berat badan juga bisa tinggi badan, gitu ya. Volume lingkar badan itu juga bisa diukur, gitu ya. Jadi pertumbuhan itu adalah sifatnya bisa diukur, alias kuantitatif, gitu ya. Nah, yang ketiga selanjutnya itu adalah dia. Contoh dari pertumbuhan itu adalah, nah, pertumbuhan dari bayi menuju remaja, setelah itu dari remaja menuju dewasa, terus kemudian menuju lansia, itu ya pertumbuhan. Oke, sampai sini ada pertanyaan mungkin? Enggak. Enggak ada? Enggak. Oke. Yang kedua, lanjutkan ya. Yang kedua itu ada namanya perkembangan. Oke. Perkembangan. Oke, apa mas bedanya dengan perkembangan? Nah, perkembangan ini sifatnya lebih ke arah proses pendewasaan atau lebih ke arah proses kematangan, ya. Proses kematangan. Nah, perkembangan itu maksudnya adalah perubahan menuju kedewasaan. Nah, kalau kita berbicara tentang kedewasaan, itu pasti akan berpengaruh terhadap secara fisik, pengaruh terhadap fisik dan pengaruh terhadap pola pikir, gitu ya. Jadi perkembangan itu adalah perubahan menuju kedewasaan. Dan setiap orang perkembangannya itu pasti berbeda-beda. Tidak bisa digunakan sebagai patokan. Misal si A itu sudah berkembang pola pikirnya di usia 10 tahun. Nah, sedangkan si B itu belum bisa berkembang pola pikirnya di usia 15 tahun. Nah, itu berbeda. Setiap orang berbeda-beda. Nah, cirinya
Ciri-cirinya yang pertama, di sini kelihatan nggak tulisannya? Kelihatan. Kelihatan. Kelihatan, Mas. Kelihatan. Nah, Kelihatan, ciri yang pertama, Mas, kelihatan. ciri yang pertama kalau perkembangan itu dia bersifat kualitatif. Ya, kualitatif. Kualitatif itu maksudnya gimana? Kualitatif itu nggak bisa diukur. Ya, kualitatif itu nggak bisa diukur. Berbeda dengan si pertumbuhan. Kalau pertumbuhan itu adalah kuantitatif. Kuantitatif ya. Kalau yang pertumbuhan. Kalau yang ini adalah kualitatif. Tidak dapat diukur. Nah, terus kemudian yang kedua, kalau perkembangan ya, kalau perkembangan secara fisik ya, kalau yang bersifat fisik, dia itu sifatnya irreversible. Tetapi kalau perkembangan yang bersifat mental, bersifat psikis, dia bersifat reversible. Maksudnya gimana? Kalau fisik kita itu tidak bisa kembali lagi menjadi fisik seperti kita masih bayi. Tetapi kalau pola pikir atau bersifat psikis itu bisa kembali lagi. Contohnya, ketika kita masih kecil, kita masih hanya bisa berbicara A, I, U, E, O, atau belum bisa berbicara seperti ini. Kemudian setelah berkembangnya waktu, kita semakin dilatih. Kita sekolah, kita dikasih pelajaran, diajari oleh orang tua, akhirnya kita bisa berbicara. Sing awalnya iso bahasa Jawa, bisa jadi iso bahasa Indonesia. Sing awalnya iso bahasa Indonesia, bisa jadi bahasa Inggris, bahasa Arab, sampai bahasa kewan bisa. Nah, jadi itu ya perkembangan. Nah, kemudian nanti ketika kita sudah tua, kita nanti kemampuan berpikir kita juga akan kembali lagi seperti kita masih kecil. Jadi semakin menurun. Jadi kalau digambarkan dengan grafik itu seperti ini, kalau pola pikir ya psikis. Awalnya nggak bisa, jadi bisa, terus lagi seperti ini. Nah, maksudnya apa? Ini dengan ini itu dia sama. Jadi kalau pola pikir itu bisa kembali atau reversible, gitu ya. Bisa dipahami? Bisa, Mas. Bisa. Oke. Nah, selanjutnya contohnya apa? Contoh dari perkembangan, misalnya yang pertama adalah menstruasi. Nah, mengapa kok langsung tak contohkan menstruasi? Karena ini adalah contoh yang paling mudah. Contohnya gini, setiap misal si A, cewek A itu menstruasi pada kelas 6 SD, sedangkan cewek B itu menstruasi pada kelas 3 SMP. Nah, keduanya ini sama-sama cewek, tetapi waktu untuk menstruasi atau pematangan sel kelaminnya itu berbeda. Nah, proses inilah yang disebut sebagai proses perkembangan, dan ini berbeda setiap orang. Selain menstruasi itu juga bisa mimpi basah. Mimpi basah pada si A itu berbeda dengan mimpi basah pada si B. Ya, itu juga berpengaruh, tidak bisa digunakan, itu juga tidak bisa digunakan sebagai patokan. Kalau si A mimpi basah di umur 10, bisa jadi si B di umur 11 atau bahkan sebelum umur 10. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan? Sudah, Mas. Ada? Oke. Nah, terus kemudian kita akan masuk ke yang namanya topik kedua. Topik kedua, itu nanti kita akan membahas tentang perkecambahan. Ya, topik kedua kita akan membahas tentang perkecambahan. Nah, perkecambahan, maksudnya mengapa masuk kita awalnya dari hal-hal pertumbuhan dan perkembangan kita masuk ke perkecambahan? Karena gini, perkecambahan itu adalah hal yang paling mudah untuk diamati, terutama menggunakan kaca hijau. Nah, dalam topik perkecambahan yang pertama akan kita bahas adalah struktur.
Yang pertama adalah struktur bijinya. Oke, struktur biji. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa tanaman itu ada dua jenis ya, dikotil sama satunya. Monokotil. Monokotil. Oke, satunya monokotil. Oke. Nah, struktur biji itu juga berbeda. Ada yang biji dikotil, ada juga yang biji monokotil, gitu ya. Oke, saya gambarkan dulu ya bijinya.
Oke, jadi ini ya struktur dari biji. Yang pertama ada biji dikotil. Biji dikotil dia memiliki yang namanya embrio. Nah, contohnya dari biji kacang segini. Jadi ini misalnya kacang yang dibelah dua. Jadi biji kacang tanah atau kacang yang dibelah menjadi dua. Nah, kacang ini di bagian dalamnya ada beberapa bagian. Yang pertama ada epikotil. Epikotil itu apa? Epikotil itu adalah calon batang bagian atas, ya. Epikotil itu adalah calon batang bagian atas. Oke, terus yang kedua itu ada hipokotil. Hipokotil itu adalah calon batang bagian guys, nanti kalau misal ada yang mau gabung, silahkan bilang ya, kasih tahu aku ya. Oke. Kemudian ada yang namanya hipokotil. Hipokotil itu adalah calon batang bagian tengah. Oke. Nah, terus kemudian itu ada namanya radikula. Radikula itu adalah calon akar. Ini bagian bawah. Hipokotil adalah calon batang bagian bawah. Terus kemudian ada radikula. Radikula itu adalah calon akar. Terus yang keempat itu ada plumula. Plumula itu adalah calon daun. Ya, plumula itu adalah calon daun. Oke. Terus kemudian endosperma. Apa kalau masuk endosperma itu? Kotiledon atau endosperma itu adalah cadangan makanan, ya. Nah, kalau di sini ada endosperma, di sini ada kotiledon. Jadi kotiledon atau endosperma itu sebenarnya sama. Kalau endosperma, oke, endosperma itu adalah cadangan makanan yang terdapat di dalam biji monokotil, ya. Endosperma itu adalah sel-sel yang berisi cadangan makanan di tumbuhan di biji monokotil. Nah, terus kemudian kalau yang namanya kotiledon, ya, kotiledon itu adalah cadangan makanan pada biji dikotil. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Enggak. Enggak ada? Enggak, Mas. Nah, oke. Enggak. Sip. Oke, kalau gitu saya lanjutkan ke yang kedua. Pada topik ini yang kedua, tadi kita belajar struktur biji. Selanjutnya itu adalah mekanisme perkecambahan. Mekanisme perkecambahan. Oke. Bagaimana kok bisa kecambah itu
tumbuh atau dari yang awalnya biji keras itu bisa menjadi tanaman yang bahkan ukurannya lebih besar daripada biji itu sendiri. Kira-kira kalau saya tanya begitu, kalian mau jawab apa? Bagaimana kok bisa gitu? Kenapa kok bisa biji itu yang awalnya kecil bisa tumbuh menjadi tumbuhan besar? Apa yang menyebabkan itu? Kira-kira apa? Nutrisinya, Mas. Gimana? Nutrisinya. Oke, benar, ada nutrisinya. Di dalam bijinya ada nutrisinya. Nah, sekarang saya tanya lagi, kalau semisal tumbuhan kok bisa nutrisi itu gini, kok bisa biji itu memanfaatkan nutrisi yang ada di dalam dirinya? Mas, permisi Mas. Ada teman saya mau gabung belum di ACC. Gimana? Oh iya ya. Siapa tadi yang baru gabung itu? Hai Mas, Mas. Oh, oke oke ya. Oke, nah, bentar ya, tadi ada azan. Nah, jadi gini, tadi kan ada yang bilang, oh di dalam bijinya ada nutrisi. Nah, bagaimana kok bisa nutrisi itu bisa aktif? Apa yang menyebabkan nutrisi itu bisa aktif? Kira-kira ada apanya? Ada yang tahu? Oke, jadi gini ya, yang awalnya satu biji kecil, itu di dalamnya terdapat nutrisi atau cadangan makanan. Nah, bagaimana cadangan makanan ini bisa dimanfaatkan? Nah, cadangan makanan ini bisa dimanfaatkan ketika ada air, ya. Berarti kunci utama kehidupan yang ada di kunci utama kehidupan yang digunakan oleh biji itu untuk tumbuh yaitu adalah air. Jadi kalau semisal tidak ada air, maka ya biji itu tidak bisa tumbuh. Mengapa kok seperti itu? Karena jadi seperti ini. Tahap pertama, ya, tahap pertama, air itu nanti dia akan masuk, ya, atau dalam bahasa biologi dia akan mengalami imbibisi. Imbibisi itu apa? Imbibisi itu meresap atau masuk, gitu ya. Air akan mengalami imbibisi kemana? Ke dalam biji. Nah, ketika air sudah masuk ke dalam biji, apa step selanjutnya? Nah, air ini akan mengakibatkan yang namanya giberelin. Giberelin itu adalah suatu zat tumbuh alias kalau dalam manusia itu bisa dikatakan suatu hormon, ya, suatu hormon. Jadi giberelin ketika ada air yang masuk, maka dia akan aktif, gitu ya. Air mengalami imbibisi atau meresap ke dalam biji. Selanjutnya apa? Selanjutnya giberelin akan aktif, gitu ya. Terus kemudian selanjutnya apa yang terjadi? Nah, selanjutnya ketika giberelin sudah aktif, nah, ketika giberelin aktif, maka apa yang terjadi? Giberelin itu akan mengaktifkan, akan mensintesis
mendorong pembentukan enzim amilase, protease, sama hidrolase. Oke, jadi setelah air mengalami inhibisi atau menyerap ke dalam biji, maka dia akan mengaktifkan giberelin. Giberelin posisinya di dalam biji tersebut. Nah, ketika giberelin aktif, apa yang terjadi? Dia akan mendorong pembentukan enzim. Akan mendorong pembentukan enzim amilase, protease, sama hidrolase. Gitu ya. Nah, ketika ada proses pembentukan enzim tersebut, maka dia tumbuhan atau biji tersebut dia akan mengalami sintesis. Gitu ya. Dia bisa memanfaatkan cadangan makanannya. Nah, ketika ketiga enzim ini aktif, maka cadangan makanan yang ada di endosperma, cadangan makanan yang ada di kotiledon, itu bisa digunakan oleh si biji tersebut untuk tumbuh, gitu ya. Nah, yang ketiga, langkah selanjutnya adalah enzim bekerja. Ketika enzim bekerja, maka aktivitas di dalam biji itu dia akan berlangsung. Jadi yang awalnya biji itu mengalami dormansi itu adalah masa hibernasi. Kalau hibernasi itu dia sebenarnya dormansi itu gini, dia itu sebenarnya hidup, tetapi dia belum melakukan aktivitas apapun. Gitu. Jadi biji itu sebenarnya dia makhluk hidup, tetapi dia belum melakukan aktivitas apapun. Nah, ketika ada air yang masuk inhibisi, mengaktifkan giberelin dan mengaktifkan enzim, maka dia nanti akan mengalami proses aktivasi dan kemudian akan tumbuh menjadi kecambah. Seperti itu. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Ada yang mau gabung nggak, Rek? Oke. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke tipe perkecambahan. Oke, tipe perkecambahan. Nah, seperti yang saya katakan tadi bahwa biji itu kan ada dua jenis, ada biji dikotil sama ada biji monokotil. Dikotil dan monokotil. Nah, kedua biji ini memiliki tipe perkecambahan yang berbeda pula. Ya, ada tipe perkecambahan yang berbeda pula. Nah, tipe perkecambahan yang pertama, tipe monokotil. Nah, apabila tipe monokotil, dia nanti akan berkecambah dengan cara gimana? Ada yang tahu? Nah, tipe monokotil dia nanti akan berkecambah dengan cara hipogeal. Nah, maksudnya berkecambah secara hipogeal itu bagaimana? Apabila, jadi gini, perkecambahan hipogeal itu adalah perkecambahan yang terjadi ketika bagian epikotil, ini epikotil juga, tumbuh lebih cepat. Tumbuh lebih cepat daripada bagian hipokotil. Nah, ketika bagian itu tumbuh lebih cepat, maka nanti efeknya seperti apa? Nah,
efeknya apabila digambarkan seperti ini. Ini saya punya biji, ya, saya punya biji. Nah, bijinya ini nanti dia akan tumbuh. Nah, ini. Nah, jadi kotiledon atau bijinya dia akan tetap tertinggal di dalam tanah. Ya, mengapa? Karena bagian epikotil dan ini bagian hipokotil. Nah, bagian epikotilnya dia tumbuh lebih cepat, gitu ya. Nah, terus kemudian di sini ada radikula. Gitu ya. Nah, kemudian contohnya tanaman monokotil yaitu tanaman jagung seperti itu. Nah, selanjutnya yang kedua adalah tipe dikotil. Nah, kalau tipe dikotil ini dia pertambahannya dengan jenis epigenial. Oke ya, jangan sampai terbalik ya. Dikotil dia menggunakan epigenial. Nah, maksudnya epigenial itu gimana? Ketika bagian hipokotil tumbuh lebih cepat, daripada bagian epikotil. Nah, jadi apabila digambarkan seperti apa? Misal, ini saya punya tanah, nah, jadi seakan-akan kotiledonnya itu terangkat, ya. Nah, seakan-akan kotiledonnya itu terangkat. Bagian ini adalah bagian radikula. Gitu, ya. Ada pertanyaan sampai sini? Mas, Ya. kenapa monokotil tuh cuma bisa hipogeal, gak bisa ke epigeal toh? Mengapa? Kenapa kok bisa monokotil tuh hipogeal, dikotil epigeal? Bedainnya ya apa ya? Kenapa monokotil nggak bisa epigeal? Kenapa dikotil nggak bisa hipogeal? Oh, alasannya gitu tak? Mm-mm. Nah, mengapa? Karena dari struktur bijinya berbeda. Ya, dari struktur bijinya. Yang pertama, kalau struktur biji monokotil ya pastinya dia tersusun atas satu kotil ya. Monokotil. Jadi kalau monokotil dia tidak bisa hipogeal. Monokotil tidak bisa epigeal. Karena apa? Dari struktur bijinya sendiri. Nah, struktur bijinya itu juga mempengaruhi proses perkecambahannya. Gitu ya. Jadi kalau kenapa alasannya itu tidak bisa, karena dari struktur bijinya itu juga tidak memungkinkan untuk melakukan perkecambahan seperti ini. Kalau dikotil ya dia nggak mungkin dia bisa hipogeal gitu. Itu yang alasannya. Oke. Ada lagi pertanyaan? Yang lain? Ada pertanyaan, Rek?
Contoh tanamannya apa aja, Mas? Hah? Contoh tanamannya. Oke, contoh tanaman. Tanaman monokotil dong, Pak. Jagung, padi, monokotil. Jagung bukannya dikotil ya? Jagung, dia termasuk ke dalam Monokotil itu Jagung itu monokotil. dikotil kan? Ya. Ya. Oke, contohnya yang pertama adalah jagung, hipogea. Terus kemudian keluarga padi. Oke, ada lagi yang tahu? Kacang kapri. Nah, itu ya. Berarti monokotil bagian yang aktif hipogea, yang bagian yang aktif tumbuh itu adalah bagian epikotil. Kalau dikotil atau epigeal, berarti bagian yang aktif tumbuh itu adalah bagian hipokotil. Nah, contohnya tanaman apa? Contohnya tanaman kacang tanah. Ada yang tahu lagi? Melon. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tipe tambahan? Ada ditanyakan, Rek? Oke, selanjutnya kita akan masuk ke yang namanya pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Ya, pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Oke. Pakai tambahan aman yo? Ada masalah nggak? Sebelum saya masuk ke pertumbuhan primer dan sekunder. Halo? Aman, Mas. Nggak ada mas, aman-aman. Oke. Oke, pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Nah, pertumbuhan primer ya, apakah dimaksud dengan pertumbuhan primer? Pertumbuhan primer itu adalah pertumbuhan yang terjadi dengan adanya yang ditunjukkan dengan adanya aktivitas pertumbuhan tinggi dan panjang. Jadi pertumbuhan primer itu adalah pertumbuhan yang yang bisa dikatakan hasil dari pertumbuhan tinggi. Ya, itu. Oke, pertumbuhan primer. Pertumbuhan primer itu seperti yang saya katakan tadi,
hasil penambahan Oke, jadi pertumbuhan primer adalah hasil dari hasil pertumbuhan yang ditujukan dengan penambahan panjang serta tinggi. Nah, siapa pelaku dari pertumbuhan primer? Pelaku dari pertumbuhan primer itu adalah bagian meristem. Bagian meristem itu dapat ditemukan di mana? Bagian meristem itu dapat ditemukan di bagian pucuk atas, bagian tunas, sama di bagian ujung akar. Kalau bagian atas berarti disebut sebagai meristem apikal, ya, meristem gitu. Sama bagian ketiak. Jadi kalau kalian lihat percabangan, jadi kalau tumbuhan itu kan dia bercabang. Nah, di bagian ketiaknya, percabangannya itu nanti dia juga bisa mengalami pertumbuhan primer. Gitu ya. Oke, sel di ujung batang dan sel di ujung akar, serta atau bisa disebut juga dengan sel meristem. Oke, itu sel meristem. Oke, atau bisa juga disebut sebagai meristem primer. Oke, habis ini ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Kalau semisal saya punya gambar. Nah, yang dimaksud dengan ujung apabila ini kita potong, bagian akarnya kita potong, terus kita perbesar, maka nanti akan terdapat beberapa bagian. Ya. Bagian yang paling bawah sini itu disebut sebagai ujung akar. Ya. Terus kemudiannya ada bagian meristematis. Nah, setelah bagian meristematis atau bagian yang aktif membelah, kemudian ada bagian yang disebut sebagai bagian elongasi atau bagian pemanjangan. Nah, terus kemudian di bagian ujung itu ada namanya bagian pematangan atau disebut juga dengan bagian diferensiasi. Ya. Nah, yang ini itu adalah zona diferensiasi. Yang tengah itu adalah zona elongasi. Bagian bawah setelah zona elongasi adalah zona meristem atau zona pembelahan. Nah, jadi gini,
bagian yang zona meristem itu dia bagian yang paling aktif membelah. Dia akan terus membelah. Setelah dia membelah, otomatis ada penambahan jumlah sel. Nah, ketika sudah ada penambahan jumlah sel yang sudah terbentuk tadi, dia akan mengalami pemanjangan atau masuk ke dalam tahap elongasi. Otomatis cabang akar atau akar nanti akan semakin panjang. Nah, ketika elongasi ini atau sel ini sudah mengalami masa elongasi, maka selanjutnya sel itu nanti akan mengalami zona diferensiasi atau zona pematangan. Pematangan itu maksudnya gimana? Dia akan dimatangkan menjadi atau dibentuk menjadi sel dengan tipe yang lain, alias proses pendewasaan. Proses pendewasaan atau proses perkembangan. Tadi ya. Jadi apabila ini akar ya, ini tudung akar, ini rambut akar. Nah, jadi kalau ini di bagian akar ini dipotong terus dilihat di mikroskop, nanti hasilnya seperti ini. Akan ada 3 bagian. Bagian diferensiasi, elongasi, dan bagian pembelahan atau meristematis. Ini bagian pemanjangan. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Halo, ada pertanyaan? Enggak, Mas. Enggak? Oke. Nah, ini kalau bagian akar. Nah, kalau bagian batang bagaimana? Kalau bagian batang itu nanti akan terlihat seperti ini. Nah, ya. Jadi bagian yang sini A itu adalah tunas apikal. Bagian tunas, ya. Kelihatan nggak di situ? Tulisannya kelihatan nggak ya? Kelihatan. Oke. Kelihatan, Mas, kelihatan. Oke, yang B berarti meristem apikal. Nah, terus kemudian di bagian selanjutnya, enggak ini.
Itu yang B. Terus kemudian ada yang namanya yang bagian C itu adalah bagian prokambium. Terus kemudian ada bagian sini itu adalah tulang samping. Nah, ini apabila bagian batang. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan, Rek? Enggak, Mas. Nggak ada? Enggak, Mas, enggak. Oke. Nah, lalu kalau bagian batang ini dibagi menjadi berapa? Di mana toh letak meristomatisnya? Di mana letak perkembangan atau zona diferensiasinya? Di mana letak zona pemanjangannya? Nah, bagian yang disebut sebagai bagian meristomatik itu kalau bagian yang ini diperbesar lagi, jadi nanti hasilnya seperti ini. Bagian yang ini itu adalah zona meristem. Nah, bagian yang ini zona elongasi. Bagian yang tengah sini elongasi. Bagian yang ini berarti zona diferensiasi. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan, Rek? Sebelum lanjut ke pertumbuhan sekunder, halo, halo. Gimana, Rek? Ada pertanyaan nggak? Enggak, Mas. Oh, saya ngajar lah. Enggak, Mas. Nanti pas ngajar kakak ada dualisme. Online offline. Nggak ada yang dapat. Dulu aja boleh kan. Itu kok berarti ya online full. Kalau anak sing terkelet anak itu kok berarti ya dualisme. Sampai bisa. Mbak. Silakan. Berarti saking mana? Kak? Iya, kadang kalau langsung nih report ya. Tapi kalau misalnya pakai video, di bawah ya. Oh, ya. Oke, ada pertanyaan, Rek? Kalau kemudian selanjutnya ya ke pertumbuhan sekunder. Nah, pertumbuhan sekunder ini merupakan pertumbuhan yang dihasilkan dari meristem sekunder, ya, yang dihasilkan dari meristem sekunder. Nah,
Meristem sekunder itu ada apa aja? Meristem sekunder itu yang pertama, ya, yang pertama ada kambium pembuluh, dan yang kedua ada kambium gabus. Oke, jadi dia nanti hasilnya itu ya. Jadi kalau pertumbuhan sekunder itu hasil dari meristem sekunder. Nah, meristem sekunder itu apa aja? Ada kambium pembuluh, sama kambium gabus. Gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan? Bedanya pembuluh sama gabus apa, Mas? Nah, oke. Bentar lagi aku jelasin. Nah, kambium pembuluh ya. Perbedaannya itu dari sel yang dihasilkan, ya, dari sel yang bakal dihasilkan atau jenis jaringan yang dihasilkan. Kalau kambium pembuluh atau bisa disebut sebagai kambium vaskuler, dia nanti akan berkembang menjadi yang namanya silem sekunder. Ya, kambium pembuluh itu nanti dia akan berkembang menjadi silem sekunder sama floem sekunder, ya. Jadi itu perbedaannya. Pertama, nah, kambium pembuluh ini nanti dia juga akan menghasilkan yang namanya lingkaran tahun. Jadi kalau kalian lihat di kayu-kayu itu kan ada bentuk seperti ini. Ini bagian epidermisnya, bagian luar. Terus bagian dalamnya ada bentukan seperti lingkaran. Nah, lingkaran-lingkaran ini dihasilkan dari kambium pembuluh. Nah, lingkaran ini disebut sebagai lingkaran tahun. Oke, selanjutnya yang satunya itu adalah kambium gabus. Oke, kambium gabus nama lainnya adalah melogen. Ya, jadi kalau si kambium gabus itu nanti dia akan menggantikan epidermis. Jadi bagian luar. Jadi kambium gabus ini nanti akan menggantikan epidermis. Ya, jadi epidermis itu yang awalnya epidermis biasa, itu nanti ketika sudah tumbuh tanamannya sudah berkembang menjadi dewasa, itu nanti epidermisnya akan berkembang. Nah, mengapa kok harus berkembang? Karena semakin besar ukuran tanamannya, itu nanti juga akan mempengaruhi daya tahan atau daya tahan dari serangan lingkungannya. Jadi semakin besar maka dia membutuhkan pertahanan yang semakin kuat pula, gitu ya. Nah, dia akan menggantikan epidermis. Nah, epidermis ini ada dua macam. Yang pertama ada filem. Filem ini nanti dia akan tumbuh ke dalam
Dan satu lagi, ada yang namanya velodum. Kalau velodum itu nanti tumbuh keluar. Ini sistem absen. Guys, absen guys. Fisika berarti nggak ada ya tadi biologi. Sumpah. Ya, aku enak punya. Oh, Bukan kondisi. Bentar ya. cek guys, bentar guys. Ini si non aktif ini dia ini. Oke, absen ini ya. Note ya. Yang dipanggil. Muhammad Sevio. Ada nggak? Ya Mbak, hadir. Regita Ayu. Hadir. Oke, Siti Ambar. Hadir. Anistia Deril. Hadir. Oke, Serafina. Hadir. Oke, Audi Sadira. Hadir. Ahmad Riza Rabbani. Hadir. Oke, Gregorius. Oke, Amaya Adelia. Ada. Reina Yofial. Hadir. Oke, Nazifah Khairunisa. Hadir. Nazifah. Oke. Galang Pandu Tita. Hadir. Oke, lengkap ya. Makasih. Oh, iya. Silakan. Mbak, Reva datang mbak. Ada. Oh, oke, sampai sini ada pertanyaan guys. Mas, kalau misalnya, Mas, Ya, bedanya floem primer sama sekunder apa? gimana? Perbedaannya floem silem sekunder sama primer apa? Oke. Nah, perbedaannya adalah yang pertama, dia nanti ketika dalam proses kalau si floem sekunder, kalau yang primer, maka dia hanya memiliki kemampuan untuk transportasi zat aja, gitu ya. Jadi kalau yang sekunder itu dia tuh sudah berkembang. Nah, berkembangnya tadi dia akan menjadi yang namanya apa tadi? Lingkaran tahun, gitu. Jadi proses pendewasaannya aja. Jadi sebenarnya keduanya itu memiliki apa namanya? Aku sambil duduk deh ya. Oke lah. Jadi sebenarnya keduanya itu memiliki sistem yang sama, ya. Memiliki sistem yang sama. Jadi masih memiliki kemampuan untuk mentransmisikan apa namanya zat, ya, baik itu unsur hara maupun air. Tetapi kalau yang namanya silem pembuluh tadi, silem sekunder sama floem sekunder, nanti dia akan membentuk lingkaran tahun. Itu perbedaannya. Oke, ada pertanyaan lagi? Jadi lingkaran tahun itu nanti dia akan bisa juga digunakan. Jadi gini, silem sekunder sama silem sekunder sama floem sekunder itu selain fungsinya untuk proses transmisi atau memindahkan zat, transportasi zat, dia juga bisa digunakan untuk pertanda bahwa tumbuhan itu sudah berapa lama dia hidup, seperti itu. Gitu. Nah, semakin banyak lingkaran tahunnya, maka semakin tua umur si tumbuhan itu. Oke, ada pertanyaan? Yang lain mungkin?
Selain itu, floem sekunder di dalam kambium pembuluh itu nanti dia akan mampu berkembang menjadi epidermis juga. Jadi semakin lama dia akan semakin membesar. Nah, ketika sudah membesar maka dia nanti bisa menjadi bagian kulit atau epidermis gitu. Nah, kalau si primer ya berarti untuk tumbuhnya dia aja. Jadi primer berarti dia yang awal. Yang awal berarti dia nanti calon dari pertumbuhan atau phloem sekunder. Nah, kalau phloem yang primer itu dia masih fungsinya sebatas untuk mentransmisikan air atau zat hara. Sedangkan kalau yang sekunder itu nanti fungsinya akan lebih banyak lagi. Itu ya. Salah satunya bisa membentuk yang namanya epidermis. Itu. Oke, ada pertanyaan? Sampai sini? Oke, satu materi lagi sebelum saya akhiri. Itu ada yang namanya kurva pertumbuhan. Oke, kurva pertumbuhan itu ya. Jadi di sini kelihatan nggak ya? Kelihatan ya? Kelihatan. Kelihatan, Mas. Oke, kurva pertumbuhan. Jadi kurva tumbuhan itu ada bentuknya seperti apa namanya? Itu jenis eksponensial, eksponen. Hah? Nah, jadi kurva pertumbuhannya ini seperti ini ya. Jadi bagian awal, fase awal ya, ini adalah fase pertama. Ini adalah fase awal. Nah, terus kemudian selanjutnya yang bagian meningkat ini, bagian ke atas ini disebut sebagai fase log. Nah, kemudian yang ini itu disebut sebagai fase stasioner. Itu ya. Jadi ini ada beberapa waktu. Oke, sampai sini ada pertanyaan, Rek? Sebelum saya akhiri. Salah ngajar di sini kan? Enggak. Share screen. Samianta. Yes, Kak Bopo. Ya. Oke, coba sebelum saya akhiri, ada pertanyaan nggak, Rek? Mas, fase stasioner tuh berarti pertumbuhannya berhenti apa gimana? Nah, fase stasioner itu adalah fase di mana dia sudah dewasa. Bisa dikatakan pertumbuhannya tidak secepat waktu fase awal. Gitu ya. Itu. Kalau fase log itu adalah fase di mana dia tumbuh semakin cepat. Fase awal, itu fase log.
Fase awal dan fase lock itu dia pertumbuhannya cepet banget gitu. Bisa dikatakan fase stasioner itu fase pendewasaan. Gitu. Tidak secepat yang awal pertumbuhannya gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? No? Enggak. Enggak, Mas. Oke. Kalau gitu, saya akhiri dulu ya. Foto ya, Mas? Ya, nanti saya foto. Oke. Kalian sudah mencatat belum? Udah dikit separuh. Oke. Oke, kalau gitu saya akhiri dulu ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Nanti apabila ada pertanyaan bisa langsung chat saya. Saya sudah masuk grup yang Infinity kok ya. Nanti catatannya saya kirim di Infinity. Oke? Grup Infinity. Kalau gitu saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas, terima kasih Mas. Dadah.